verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Tanggal 30 Januari tahun 1933, Adolf Hitler terpilih menjadi kanselir Jerman. Tidak lama setelah itu ia memimpin sebuah apel raksasa. Di depan puluhan ribu rakyat Jerman ia berorasi dalam pidatonya, mayoritas tidak pernah dapat menggantikan sang manusia. Seperti halnya 100 orang bodoh tidak akan dapat menggantikan satu orang bijaksana. Dan suatu putusan yang heroik tidak mungkin datang dari 100 orang pengecut. Konon, lonceng-lonceng gereja berdentang dan orasinya lantang membahana. Kata-katanya menyihir bangsa Jerman hingga membakar semangat bangkit untuk menunjukkan supremasi bangsa Jerman. Sekedar informasi tambahan, Jerman adalah negara yang paling terpuruk karena kekalahannya di Perang Dunia Pertama. Faktanya, Adolf Hitler adalah pemimpin yang mampu membangkitkan Jerman dari negara bangkrut karena harus membayar kerugian atas Perang Dunia Pertama, menjadi negara yang surplus dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat Jerman hanya dalam 12 tahun. Namun apakah sang diktator adalah pihak paling bersalah akan Perang Dunia selanjutnya, yakni Perang Dunia Kedua? Atau justru kita harus melihat lagi sisi lain seorang Adolf Hitler? Mungkin kita pernah mendengar sebuah ungkapan pemenang peranglah yang menuliskan sejarah. Dan jika kita mau membandingkan, bukankah kita tahu bahwa tentara merah Uni Soviet melakukan kekejaman juga saat Perang Dunia Kedua? Bahkan Amerika yang katanya polisi dunia juga membantai rakyat sipil dengan penggunaan bom nuklir yang menyasar warga sipil di Hiroshima dan Nagasaki. Apakah kita juga tidak bercermin dari kelakuan bangsa-bangsa Eropa yang membantai masyarakat suku Indian dan beberapa lagi juga mereka lakukan di wilayah kolonial mereka? Tentu kita harus lebih bisa kritis akan sejarah yang ditulis Barat, dan apakah benar mereka sebagai sosok pembebas, atau justru ada ambisi terselubung dalam setiap perang yang dilakukan? Faktanya, selama bertahun-tahun Hitler mencari aliansi dengan Inggris, atau setidaknya hubungan yang ramah berdasarkan rasa saling menghormati. Dalam upaya itu, dia berhati-hati untuk tidak menyinggung harga diri atau perasaan orang Inggris atau dengan lugas tidak membuat proposal apapun yang mungkin mengganggu mengancam kepentingan Inggris. Hitler juga bekerja untuk hubungan baik dengan Prancis. Dia juga berhati-hati untuk tidak mengatakan atau melakukan apapun yang mungkin menyinggung harga diri Prancis, ketulusan proposal Hitler ke Prancis, dan validitas ketakutannya akan kemungkinan agresi militer Prancis terhadap Jerman digaris bawahi oleh tenaga kerja yang sangat besar dan sumber dana yang dia curahkan untuk pembangunan benteng pertahanan Westwall yang luas di bagian barat perbatasan kedua negara tersebut. Keinginannya untuk perdamaian pada tahun 1939 dan ketakutannya akan Perang Dunia lain berikutnya telah ditegaskan oleh sejumlah sarjana, termasuk sejarawan Inggris terkemuka E.J.P. Taylor yang mengungkapkan, Hitler tidak menginginkan perang pada tahun 1939, dan tentunya bukan konflik umum atau global yang dia kehendaki. Dia sungguh-sungguh mencari penyelesaian damai dari perselisihan dengan Polandia mengenai status kota Danzig yang beretnis Jerman, begitu pula pada negara lain di kawasan benua Eropa. Himbauan semacam itu bukan sekedar retorika seorang Hitler. Faktanya, pada tanggal 31 Maret tahun 1936 misalnya, pemerintahan Hitler mengumumkan rencana komprehensif untuk memperkuat perdamaian di Eropa. Makalahnya mencakup banyak proposal khusus termasuk demilitarisasi seluruh wilayah Rhineland, perjanjian keamanan Eropa Barat, dan larangan kategoris terhadap bom pembakar, serta tambahan lagi larangan penggunaan gas beracun beserta tank berat dan artileri berat. Dan, seperti yang kita tahu selanjutnya, tawaran yang sangat luas ini ditolak oleh para pemimpin di London, Paris, Warsawa, dan Praha. Sayangnya inisiatif perdamaian kawasan ala Hitler ini tidak membuahkan hasil positif.
Pada Januari tahun 1934 misalnya, pemerintahan Hitler menandatangani Fakta Non-Agresi selama 10 tahun dengan Polandia. Sayangnya, semangat perjanjian ini kemudian dipatahkan oleh orang-orang yang mengambil alih kekuasaan di Warsawa setelah kematian Marsekal Pilsudski dari Polandia pada tahun 1935. Dukungan perlawanan Polandia atas perselisihan wilayah dengan Jerman ini ternyata juga didukung dari belakang oleh Inggris. Untuk membenarkan pernyataan perangnya, Inggris memprotes bahwa Jerman telah melanggar kedaulatan Polandia dan menuntut kepada Jerman atas kemerdekaan Polandia. Di sisi lain, fakta ketidaktulusan Inggris terlihat bahwa para pemimpin Inggris tidak menyatakan perang atau protes yang sama kepada Soviet, di mana 2 minggu kemudian ketika pasukan Soviet menyerang Republik Polandia dari timur dan saat itu Inggris seolah menutup mata mereka. Kemunafikan Inggris dan alasan yang diklaimnya untuk berperang melawan Jerman pada tahun 1939 adalah kobaran api yang disulut bertahun-tahun oleh pihak sekutu dan aliansinya, termasuk Inggris, Prancis, dan negara di kawasan itu. Hitler mendapati dirinya berada di dalam lingkaran tetangga yang tertutup rapat yang semuanya bersenjata lengkap dan bersekutu untuk musuh lama di barat yakni Inggris, Belgia dan Prancis. Mereka juga mendukung dan menciptakan musuh-musuh baru bagi Jerman secara artifisial atau boneka mereka di timur dan selatan, yakni Polandia dan Cekoslowakia. Jika meneliti sepak terjang sang Führer Adolf Hitler, kita bisa melihat betapa dia menginginkan kemerdekaan bagi bangsa Jerman. Bahkan, pada tanggal 21 Mei tahun 1935, pemimpin Jerman itu sekali lagi menekankan perlunya perdamaian atas dasar saling menghormati dan persamaan hak. Pidato itu pun dimuat sampai ke Inggris Raya, di mana London Times, salah satu koran ternama Inggris, mengatakan pidato pemimpin Jerman tersebut sangat lugas dan penting bagi perdamaian kawasan. Berikut cuplikan gambar tersebut. Upaya yang berulang kali dilakukan oleh Adolf Hitler untuk membujuk pemerintah negara lain untuk bergabung dengannya dalam restorasi kolaboratif perdamaian Eropa adalah bagian dari pola yang selalu berulang dalam perilakunya sejak dimulainya pekerjaannya sebagai pucuk pimpinan Jerman. Bahkan pada tanggal 31 Maret tahun 1936, dia merumuskan rencana perdamaian menjadi 19 kerangka dasar di mana secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Jerman menginginkan persamaan hak serta perdamaian kawasan dengan mengusulkan pembentukan pengadilan arbitrase internasional yang dapat bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai perjanjian antara semua negara. Mungkin yang hari ini membaca fakta-fakta sejarah dan rencana perdamaian komprehensif ini akan menyadari ke arah mana perkembangan Eropa menurut keinginan Adolf Hitler. Pada tahun 1938 ia bahkan pernah menginisiasi perjanjian kesepakatan dengan Perdana Menteri Inggris, yakni Neville Chamberlain, yang teksnya perjanjian sebagai berikut. Kami telah mengadakan pertemuan lebih lanjut hari ini dan sepakat untuk mengakui bahwa masalah hubungan Inggris dan Jerman adalah yang pertama penting bagi kedua negara dan bagi Eropa. Kami menganggap perjanjian yang ditandatangani tadi malam dan perjanjian Angkatan Laut Inggris dan Jerman sebagai simbol keinginan kedua bangsa kami untuk tidak pernah berperang satu sama lain. Kami bertekad bahwa metode konsultasi akan menjadi metode yang diadopsi untuk menangani pertanyaan lain yang mungkin menjadi perhatian kedua negara kami, dan kami bertekad untuk melanjutkan upaya kami untuk menghilangkan kemungkinan sumber perbedaan dan dengan demikian berkontribusi untuk menjamin perdamaian Eropa. Namun peningkatan ketegangan kawasan dan isu provokatif terus didenggungkan oleh Barat dan sekutunya dan sekali lagi pernyataan Hitler tidak mendapat tanggapan sedikit pun atau atas usulan perdamaiannya hanya menjadi angin lalu bagi Inggris. Sebaliknya, Prancis membuat aliansi dengan Rusia untuk lebih meningkatkan dominasinya di benua itu dan untuk meningkatkan tekanan pada Jerman dari sisi bagian timur. Mengingat niat merusak yang jelas dari musuh-musuhnya, Adolf Hitler berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah baru untuk keamanan Jerman dan memaksa pemimpin Jerman tersebut segera berbenah dan memperkuat diri mereka sendiri. Belum lagi dominasi Inggris yang terus didukung oleh Amerika, bak mendiktekan negara-negara Eropa mengikuti kehendak mereka. Hitler tahu
Jika dibiarkan dan bergantung pada negara lain, maka yang ia dapatkan hanyalah semangkuk kosong yang tak pernah terisi makanan yang sama. Menjadikannya hanya bahan tertawaan. Dengan demikian, untuk kali pertama kebijakan lebih aktif diturunkan olehnya, dengan mewajibkan masyarakat Jerman memperkuat militernya dengan kebijakan wajib militer. Merasa selalu dikeroyok oleh negara di kawasan, Hitler membangkitkan semangat persatuan dan keunggulan ras Arya yang dominan dan menjadikan politik dalam negerinya sebagai politik militer yang agresif. Dan, seperti yang kita tahu selanjutnya, Jerman menjadi negara bak dewa perang di benua biru yang melibas hampir seluruh Eropa dengan kekuatannya. Bisa dibilang Italia tidak berperan banyak membantu Jerman di Perang Dunia Kedua karena menjadi negara yang pertama kali AFK dalam perang tersebut. Celaan yang Barat sangkakan ke Jerman dan Hitler dan usaha penelanjangan Jerman di kawasan tersebut oleh Barat membentuk sang Führer yang bengis layaknya monster. Tentu pembantaian selanjutnya dan agresi militer Jerman juga tidak dapat dibenarkan. Namun, setidaknya kita juga paham bahwa ada sisi lain yang sang diktator kerjakan untuk paling tidak kesejahteraan dan keamanan negaranya. Dan, jika Barat memang menghendaki perdamaian, mengapa tidak ikut juga mengulurkan tangan mereka di banyak kesempatan yang ditawarkan oleh Hitler? Bisa jadi, hipotesis bahwa blok Barat yang didompleng dengan kekuatan elit globalis dan mafia bisnis persenjataan justru membentuk dengan sengaja kebengisan seorang Hitler agar mau memicu perang. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa perang adalah bisnis dan farmasi pun juga adalah sebuah bisnis. Jadi bagaimana menurut sahabat? Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan semakin bisa kritis melihat sejarah dan perkembangannya. Jangan lupa untuk meninggalkan segores tulisan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah, salam jas merah.